Pemirsa, wacana pemberian dana saksi parpol menuai polemik. Ada parpol yang mendukung, ada juga yang menolak. Banyak alasan memang untuk menolak dana saksi tersebut. Mulai dari alasan kemandirian parpol sampai mekanisme penyaluran dana. Berapa besarkah dana yang akan disalurkan dan untuk apa? Anggaran dianggarkan lewat Bawaslu sebesar 1,5 triliun rupiah untuk satu, mitra pengawas pemilu lapangan atau PPL Bawaslu 800 miliar, saksi dari parpol 700 miliar rupiah, satu saksi parpol dibayar 100.000 rupiah, dan terdapat 12 saksi parpol di setiap TPS yang berjumlah 545.778 TPS. Total anggaran saksi 654 miliar rupiah. Kami lanjutkan dialog ini bersama dengan Bang Ramdan Syah dan juga ada Refli Harun. Bang Refli Harun juga ada Bang Fahri Hamzah di sana. Saya ke Bang Ramdan Syah terlebih dahulu. Kemarin sempat ke Bawaslu. Ya. Apa sih sebenarnya disuarakan? DPD merasa dianaktirikan seperti itu? Ya, sebenarnya kita kan melihat bahwa persoalan dana saksi parpol di TPS ini kan kayaknya kok Bawaslu ini hanya memperhatikan yang namanya DPRD. Atau padahal dalam undang-undang pileg itu, undang-undang DPR, DPD dan DPRD, peserta pemilu itu ada dua. Jadi peserta pemilu ayat 1/26 itu adalah partai politik peserta pemilu dan perseorangan. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah. Nah kemudian teman-teman tidak ada saya lihat tidak ada sikap yang kemudian kompak gitu ya. Di beberapa daerah misalkan Sumatera Selatan, kemudian di Lampung, Ambon, teman-teman bersuara menolak. Lalu saya pikir ini harus ada satu sikap yang kita bawa ke Bawaslu dengan mengatasnamakan koalisi calon DPD anti diskriminasi. Nah di sana kami sampaikan bahwa kami punya sikap dari empat kawan yang dari Lampung, Ambon, kemudian Jakarta dan Jogja. Ya bangunan besarnya kita menolak keberadaan dana saksi parpol di TPS. Karena alasannya pertama memang kebetulan saya kan mantan Panwas, bahkan Panwas 2003-2004 saya ada Panwas kecamatan, di mana kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau background ke kriminologi gitu kan, kejahatan kan bersifat omnipresent, ada di mana saja, kapan saja, pelakunya siapa saja. Dalam setiap tahapan pasti ada potensi pelanggaran. Nah lalu bagaimana sih sikap untuk mengatasi potensi pelanggaran di TPS dan pemungut hitung suara? Saya lihat yang dilakukan oleh Bawaslu ini balik lagi ke zaman batu, menambah jumlah porsi orang. Menurut saya ini yang nggak tepat. Padahal yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 2 itu menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemilu itu berdasarkan efektivitas dan efisiensi, berdasarkan jujur, adil dan langsung umum bebas rahasia. Tapi kalau misalkan saya bertanya seperti ini, di DPD sendiri untuk caleg DPD punya saksi kan? Kita punya saksi. Kalau nanti ada wacana mungkin ada dana untuk saksi DPD, Anda setuju? Kalau saya dari statement kawan-kawan semua, saya kami keberatan. Karena kalau untuk dana saksi di TPS tadi saya bilang bahwa rensranya Bawaslu yang saya tahu itu terkait dengan pengawasan, itu tadi ada mitra PPL, jumlah agar setiap TPS itu ada teman-teman PPL yang bisa mendapatkan C1. Itu rensranya, rensra strategisnya Bawaslu. Karena saya orang Bawaslu, orang Panwas kan dari 2004, 2008. Tetapi yang namanya rensra ini kok nggak jalan, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul yang namanya penguatan dana saksi parpol yang sebenarnya bukan domain Bawaslu. Saya pikir ini lebih domainnya pada KPU. Yang kedua, ketika saya Panwas 2003-2004, gaji saya Panwascam itu 1 juta. Sampai sekarang udah 11 tahun gajinya tetap 1 juta juga. Tidak ada kenaikan. Bahkan ini sangat berbahaya sekali. Berarti memang rawan terjadinya permasalahan seperti korupsi dan lain-lain seperti itu. Ini membuat potensi kecurangan di tingkat TPS pada pemungutan suara sangat besar sekali. Lalu apa yang dilakukan? Kalau tadi Bawaslu memperkuat basis tadi jumlah orang, saksi TPS dalam parpol, menurut saya nggak tepat. Karena yang dimaksud dengan efektif dan efisiensi ada penggunaan teknologi informasi, e-counting ataupun e-voting. Bukan melalui anggaran, seperti itu ya? E-counting dan e-voting melalui penganggaran boleh, tapi kemudian kenapa dia kemudian menambah jumlah orang? Menurut saya bukan itu, nggak efektif. Baik. Lebih pada e-counting dan e-voting yang lebih transparannya seperti itu. Saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya bentuk tanggung jawab dari salah satu partai yang mendukung wacana ini, Bang Fahri. Bang Fahri?
Ya, jadi lagi-lagi kalau Anda bicara tentang uang, begitu ya, ini kan kita bicaranya tentang sebetulnya kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu dan masa depan bagi transisi kita dalam demokrasi ini, karena makin hari kan kita harus memperkuat mekanisme suksesi yang legitimate ya, bukan yang banyak konflik. Tadi Bung Refli mengatakan 50% itu ada konflik di tadi Ketua Bawaslu mengatakan 50% konflik itu ada di TPS. Anda bayangkan aja berapa juta TPS di Indonesia. Nah sekarang jadi lagi-lagi kalau kembali nanti soal uang lagi dibicarakan, itu saya mau kasih payung bahwa memang pembiayaan pemilu itu mahal. Kalau Anda mau ya tidak mahal begitu, pertama nggak usah ada pemilu ya kan, tarik aja itu ke MPR begitu, partai politiknya disederhanakan ya, jangan kayak sekarang banyak partai politiknya dibikin aja kayak dulu 3 dan seterusnya. Bang Fahri, ini wajar sekali loh Bang Fahri kejadian seperti ini. Jadi gini, kalau Anda ngomong soal uang kita sulit sebab Anda ngadu kita dengan rakyat gitu loh, tetapi kalau Anda berani ngomong soal bahwa memang kredibilitas pemilu itu mutlak, maka kita bicara sebagai sesuatu yang substantif. Tapi sekarang, kalau saya bertanya mengenai pengalokasian uang itu secara benar, bisa saja dijawab oleh semua partai. Sekarang gini, soal uangnya kan gini, Anda kan nggak perlu ngasih juga kepada partai. Yang partai perlukan itu kan adalah bagaimana caranya supaya di setiap TPS itu partai politik itu tidak banyak komplain karena dia punya saksi di situ yang absah begitu. Anda tahu juga kan saksi itu di mana-mana kan itu diminta persetujuannya sah atau tidak, sah atau tidak. Seperti orang kawin aja kan, nengok si penghulunya ke kiri, gimana tadi sah nggak? Dia bilang, oh kecepatan tuh ngomongnya nggak jelas, diulang gitu. Akadnya diulang begitu loh. Sama juga dengan ini gitu, Anda sah apa tidak itu pemilu kan. Nah daripada konfliknya nanti di ujung, dan itu ujung-ujungnya keluar uang juga banyak di proses peradilan, pembuktian dan sebagainya itu, maka kemudian jalan tengahnya diambil itu. Nanti suatu hari ketika Indonesia ini sudah menjadi negara yang matang begitu, kita nggak perlu peserta penyelenggara pemilu, bahkan nanti kita tinggal taruh ATM aja di kantor desa, orang datang ke kantor desa, nyoblos di situ, dapat resip tanda pengenal, nggak perlu ada orang, nggak perlu ada manusia, itu elektronisasi. Masalahnya sekarang kan kredibilitas pemilu ini kakinya kan harus banyak. Karena kan pemilu, kemudian hasil-hasilnya kan lagi digugat orang, partai politik lagi nggak dihargai orang, ada serangan kepada partai politik. Padahal kita nggak bisa, demokrasi tanpa partai politik kan ngawur, nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi yang begini-begini ini juga dibahas dong, jangan ngomong ujung-ujung uang kan capek kita gitu loh. Kalau Anda mau betul-betul nggak mau persoal uang, anggaran negara yang tidak kecil, begitu Pak Fahri? Ya makanya pemilu itu 15 triliun, nggak usah ada pemilu, bilang aja kita minta Pak SBY aja nyari penggantinya, kita nggak usah pemilu, gitu aja kan gampang. Baik, saya minta gitu tanggapan dari Pak Refli Harun mengenai yang menarik dari tarik ulur dari penggunaan dana saksi ini, seperti apa sih sebenarnya? Ya, yang kita bicarakan adalah ya bagaimana kemudian pemilu itu kemudian bisa dijamin jujur dan adil. Pertanyaannya adalah dengan memberikan bantuan ke partai politik ya, apakah kemudian mengarah ke sana, kan begitu. Karena kalau saya lihat misalnya konflik-konflik pemilu dan pemilu kada di Indonesia, bukan tidak ada saksi. Jadi sesungguhnya karena rantai permainan itu luar biasa begitu. Jadi walaupun ada saksi di mana-mana misalnya, tetap saja terjadi konflik. Itu bisa kita lihat misalnya di pemilu kada begitu. Jadi ketika ditanya apakah pada waktu itu ada saksi, saksinya sudah komplain, ya sudah komplain juga. Tapi hasilnya tetap berubah. Nah karena itu menurut saya memang kita harus fokus perhatian kita untuk mengawal proses penghitungan, ya pemungutan dan penghitungan suara ini, mulai dari unit TPS, sampai unit PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, sampai kemudian ke pusat. Jadi persoalannya bukan hanya soal di TPS saja. Karena perubahan-perubahan itu terjadi di semua tingkatan. Nah karena itu kemudian isunya adalah bagaimana kemudian kita betul-betul mengawasi ya semua unit-unit penghitungan suara ini. Dan saya kira sekali lagi saya kok tidak terlalu optimis kalau kemudian ada dana saksi diberikan kepada partai politik lalu tiba-tiba menjamin semua itu ya? Menjamin. Kenapa? Bisa saja yang terjadi adalah begini,
justru makin kacau permainannya karena akan semakin banyak versi penghitungan suara. Ini yang saya khawatirkan. Jadi Sehingga ketika ada banyak versi penghitungan suara, maka kemudian useless, dia tidak bisa digunakan juga. Jadi menurut Anda berdua, Gitu baik dari menurut Bang Refli dan juga Bang Ramdansyah, penguatan apa sebenarnya harus diberikan kepada Saya pengawas-pengawas tambah ini? sedikit, karena itu menurut saya yang paling penting adalah ini ada panitia penghitung suara dari TPS sampai KPU pusat. Nah, pengawas ini juga harus punya data pembanding yang valid dari sisi hukum. Karena itu, kalau kita bicara misalnya C1 atau kemudian rekapitulasi yang manual itu sebagai basis untuk kemudian penghitungan dan kemudian komplain itu dilihat di sana, maka paling tidak data pembanding dari Bawaslu itu harus sama kuatnya dan sama lengkapnya dengan apa yang ada di di KPU. Dan kemudian nanti kalau misalnya ada konflik di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkan itu sebagai sebuah sumber. Baik. Nah, kalau sumbernya 12 misalnya berbeda-beda, maka kemudian itu useless. Saya khawatirnya di sana. Karena itu saya dukung pemilu yang luber dan jurdil, tetapi saya kira bukan memperkuat memberikan dana kepada saksi partai politik, tapi memperkuat jaringan pengawasan oleh Bawaslu dan nanti pertama juga jaringan pengawasan oleh masyarakat juga. Jadi saya kira karena apa? Karena masyarakat dan Bawaslu, saya kira pihak yang mungkin lebih berpeluang untuk tidak parsial. Ataupun tidak ada indikasi-indikasi untuk mengarah melakukan penyimpangan semua itu ya, Ya, Pak mudah-mudahan begitu. Baik, Pak Ramdan, Anda juga di sini sebagai mantan Panwaslu, tentunya Anda sangat tahu betul permasalahan-permasalahan ini. Tapi kita harus tidak sekali lagi ditahan dulu ya, Pak Ramdan, hanya di Kabar Pemilu Pemirsa.